Izin mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas SF21B ingin mempresentasikan materi tentang infus, kontinu, dan dosis berulang dengan dosen pengampu DR Afadiana MSI. Berikut nama kelompok-kelompoknya ada Lia Septiani, Adanya Zalia Putri, Dede Khairuddinisa, Disa Rahma Fadila, Kania Resika Firanda, saya sendiri Milan Lusa Fitri, Nabila Rahma Amelia, Linda Mariani, Syarifah Devi Anggraini, dan Zulfa Rahmat Subing. Intravena continuous infusion atau infus intravena berterusan. Beberapa alasan kita menggunakan infus berterusan itu, yang pertama diperlukan konsentrasi yang tinggi untuk jangka waktu yang lama. Contohnya ada vancomycin. Yang kedua itu obat mempunyai T setengah cepat atau kecil. Contohnya adenosin. Yang ketiga, obat bersifat toksik jika diberikan secara tepat. Contohnya intravena phenytoin. Yang keempat, obat mempunyai indeks terapi yang sempit. Selanjutnya ada prinsip dasar. Yang pertama, pada pemberian infus kontinu atau dosis berulang akan terjadi peningkatan kadar obat atau akumulasi sampai tercapai keadaan mantap atau steady stage. Yang kedua, di mana kadar obat tidak lagi meningkat atau stabil. Dan yang terakhir, karena kecepatan eliminasi obat oleh tubuh, kecepatan masuknya obat ke dalam tubuh. Selanjutnya yaitu kadar mantap atau steady state yang disebut CSS dicapai setelah 4-5 kali tes tengah atau waktu paruh. Lalu TSS atau time steady state itu sama dengan 4-5 kali waktu paruh. Terus waktu 90% steady state itu 3,3 setengah waktu paruh. CSS dicapai ketika kecepatan eliminasi obat oleh tubuh. Clearance, kecepatan masuknya obat ke dalam tubuh. Sama dengan kecepatan infus. CSS sama dengan Rinf dibagi clearance sama dengan Rinf dibagi ke volume distribusi sama dengan Rinf dikali 1,44 dikali tes 1 tes setengah dibagi volume distribusi. Rinf sama dengan kecepatan infus. Selanjutnya, dosis berulang secara intravena. Yang pertama, CSS max sama dengan DM dibagi VD dikali 1 dibagi 1 dikurang E pangkat min KET. Yang kedua, rumus CSS AV sama dengan DM dibagi VD dikali 1,44 dikali T setengah dibagi T sama dengan DM dibagi T kali seper clearance. Yang ketiga, CSS min sama dengan DM dibagi VD dikali E pangkat min KET dibagi 1 dikurang E pangkat min KET. T sama dengan intervalis. CSS max sama dengan kadar mantap tertinggi, CSS min sama dengan kadar mantap terendah, CSS AVI sama dengan kadar mantap rata-rata atau average, DM sama dengan dosis penunjang atau maintenance dose. Dosis berulang oral. Yang pertama ada CSS max, F kali rumus CSS max intravena, kedua ada CSS min, F dikali rumus CSS min intravena, ketiga ada CSS min, CSS max dikali eksponen pangkat minus konsentrasi eliminasi dikali interval pemberian dosis, keempat ada CSS average, F dikali rumus CSS average intravena. Berikut ada contoh soal tentang infus kontinu, yaitu seorang penderita wanita umur 35 tahun, berat badan 65 kg, dengan fungsi ginjal normal mendapat pengobatan dengan infus IV, diketahui tes setengah obatnya 7 jam, dan VD atau volume distribusinya sebesar 23,1% berat badan,
obat mengikuti kinetika orde pertama, kadar CSS yang diinginkan dari obat antibiotika ini adalah 10 mikrogram per mili. Hitungan clearance obat, hitungan kecepatan infus yang direkomendasikan, dan hitunglah loading dose yang memadai untuk antibiotik ini. Jadi seperti soal yang tadi diketahui untuk berat badan dia 65 kg, CSS-nya itu konsentrasi steady state-nya 10 mikrogram per mili, dan T setengah atau waktu paruhnya itu 7 jam. Jadi untuk mencari nilai KE atau konsentrasi eliminasi yaitu 0,693 per T setengah sama dengan 0,693 per 7 sama dengan 0,099 per jam. Untuk volume distribusinya 23,1% dari berat badan. Jadi untuk mencari VD sama dengan 23,1% dikali 65 kg sama dengan 15.015 liter. Dikonversi menjadi 15.015 ml. Yang pertama kita mau cari tentang konsentrasi CL-nya sama dengan VD kali KE. Jadi VD-nya tadi 0,099 per jam dikali 15.015 mili, hasilnya 1.486 mili per jam. Untuk yang kedua, untuk mencari R infusnya, CSS sama dengan R infus per CL. R infus sama dengan konsentrasi steady state dibagi clearance sama dengan tadi hasilnya 10 mcg. 10 mcg itu dari CSS-nya dibagi 1.486 mili per jam dari hasil CL-nya sama dengan 0,006729 dibuatkan menjadi 0,00673 mikrogram per jam. Untuk loading dose-nya LD sama dengan R infus dibagi KE sama dengan 0,00673 mikrogram per jam per 0,099 per jam dari hasil R infusnya sama dengan 0,0679 dibuatkan menjadi 0,068 mikrogram. Oke, ya. Ini perhitungannya kita langsung bahas ya. Jadi tadi gimana soalnya seorang pasien wanita umur berapa? 35 ya. Umur mungkin nggak akan terlalu berpengaruh ya. Yang perlu kalian ingat berat badannya ya. Berat badannya 65, ginjalnya normal ya, berarti nggak ada masalah. Dosisnya, pengobatannya IV, T setengahnya 7 jam, VD-nya 23. Ingat ya, kalau VD-nya 23,1% dari berat badan, berarti nanti hasilnya harusnya sih liter ya. Karena kan kalau dia mililiter, jadi 15 mili hasilnya ya. Kecil banget kan, 15 mili kan satu gelas ukur itu ya. Nggak mungkin volume distribusinya segelas ukur gitu ya. Satu gelas ukur aja kan 100 mili biasanya. Nah, jadi artinya nanti dapatnya liter. Nah, kemudian obat mengikuti orde pertama ya. Nah, kemudian ditanya konsentrasi steady state atau tunak atau konsentrasi platiu tadi ya. Yang diinginkan dari obat ini adalah 10, berarti CSS-nya 10 udah ketahuan ya, mikrogram per mililiter. Maka hitunglah clearance. Coba lihat jawabannya. Ini udah ada rumus ya semua, jadi kalian tinggal masukin aja. Yang paling kalian harus concern tuh adalah di satuan aja. Ya, jadi clearance itu volume distribusinya kalian cari, kalian konversikan menjadi mililiter. Kenapa harus mililiter? Boleh saja kalau kalian mau tetap liter juga nggak masalah sih, tapi nanti hasilnya liter per jam gitu ya. Nggak perlu harus mililiter gitu, kecuali kalau nanti di belakangnya emang perlu mililiter ya. Jadi kalau clearance-nya mau liter boleh aja nggak apa-apa. Jadi 15 liter ya. Nah, jadi nanti KE-nya, ingat ya, KE itu benar ya, ini udah 0,099. KE itu didapat dari T setengah 0,693 dibagi T setengah ya. Ya, kayak gitu ya. Berarti dapatnya sekian jam. Oke, kalau kalian mau naikin menjadi 0,099 jam min 1 gitu ya. Karena kan dinaikin ke atas. Atau seperti ini juga nggak masalah ya per jam. Nah, nanti clearance-nya adalah hasilnya mau 15.000 sekian mililiter jadi mililiter, atau kalau kalian mau pakai liter juga nggak apa-apa ya, jadi 15 liter gitu ya. Sekian per jam. Yang penting satuannya konsisten. Kemudian dicari apa lagi? Kecepatan infus yang dicari ya, R-nya ya. Nah, clearance-nya dapat, konsentrasi tunaknya diketahui dalam mikrogram,
Kemudian kecepatannya tinggal dikali ya. Benar ya dikali ya. Eh, Sebentar. Iya kan R infusnya sama dengan konsentrasi steady state-nya itu 10 ya. Dikali atau dibagi ya? Kan kalau rumusnya adalah sebentar ya, berarti konsentrasi steady state sama dengan R infus dibagi clearance ya. Kalau R infusnya berarti kan konsentrasi steady state dikali clearance, benar nggak sih? Berarti yang kemarin salah ya? Benar nggak kayak gitu? Ini kok kalian bagi ya? Berarti 10 mikrogram dikali steady state-nya berapa? Clearance-nya berapa? Clearance-nya 1, betul nggak? Coba. Betul nggak kayak gitu? Steady state, konsentrasi steady state-nya kan 10 mikrogram per apa? Mililiter. Clearance-nya adalah 1,486 mililiter per jam. Ya kan? Iya, Ibu, benar. Jadi gimana? Dikali atau dibagi tuh? Dikali 1,486. Bentar, saya masih agak bingung nih, kok bisa dibagi ya? Rumusnya udah lihat dari ini benar ya? Coba rumusnya gimana sih? Sebentar. Saya cek dulu rumusnya. Kalian dapat rumusnya dari, oh ada ya, rumusnya ada di mana? Ada nggak rumus? Rumusnya ada di video itu, Bu. Untuk di video itu dia perhitungannya dibagi. Sebentar. Rumus asli loh ya, bukannya, oh ini dia rumusnya. Konsentrasi steady state sama dengan R infus dibagi clearance. R infus sama dengan R infus dibagi, ya R infus dibagi ini. Nah, kalau misalnya konsentrasi steady state sama dengan R infus dibagi clearance, berarti kan kalau kita mau mencari R infus kan berarti konsentrasi steady state dikali clearance ya, benar nggak sih? Bukannya dibagi kan? Iya, Bu. Iya, berarti ini salah dong. Videonya salah ini kalau menurut saya sih. Betul nggak? Iya, kalau menurut saya salah gitu. Karena dia harusnya dikali, coba dibalikin lagi ke soalnya. Ya, salah ya. Bener nggak? Kalau dibagi, kalau saya dengar videonya sih harusnya dibagi gitu ya. Tapi ternyata rumusnya nggak dibagi kan? Maksudnya kalau salah rumus dia berarti dia harusnya dikali ya. Berarti di sini 10 dikali 1,486 mililiter per jam. Berarti nanti mililiternya dicoret kan? Mililiternya dicoret berarti tinggal kecepatan infusnya adalah sekian mikrogram per jam. Benar nggak? Ya kan? Kalau kayak gini secara ini kalau nih ya lihat ya, kalau kayak yang kalian tampilkan sekarang ya, nggak akan mungkin muncul di sini mililiter mau dibagi sama siapa? Kan nggak ada mililiter di atasnya, ya nggak? Ya nggak? Iya, iya. Nah berarti kan harusnya hasilnya adalah mikrogram per mililiter jam kan gitu ya, per jam lagi karena mililiternya nggak bisa dibagi, makanya salah ini, ya salah. Jadi, oh yang kelas kemarin juga salah ya, saya nggak ngeh juga itu kok main bagi aja ya. Karena saya dengar videonya kok begitu gitu, ternyata salah. Jadi nanti diperbaiki ya habis ini ya. Berarti air infus itu adalah 10 mikrogram, ya kan? Kan konsentrasinya kan 10 mikrogram, jangan lupa ya, mikrogram per mililiter ya tadi ya. Konsentrasi steady state-nya kan segitu kan? Nah, dikali 1,486 mililiter per jam. Nah, itu bisa tuh mililiter-mililiternya dicoret, benar nggak? Ya kan? Karena kan 1 mililiternya di bawah, yang konsentrasi steady kan mililiternya di bawah tuh. Dikali mililiternya yang di atas kan, satu lagi yang clearance-nya kan. Berarti kan dicoret mililiternya habis kan? Nah, berarti tinggal
hasilnya adalah mikrogram per jam. Nah, itu benar. Jadi hasilnya adalah berapa? 14, sekian ya, benar ya? 14.860 mikrogram per jam. 14 14,86. Kan itu 1486 kan? Betul. 0,099 dikali ini 15.000 ya. 15.015 kan? Berarti hasilnya 1,486. Ya, berarti 14 1486 mililiter per jam. Oke. Kali berapa kali 10 ya? Jadi hasilnya tuh 14,6. 14.864 hasilnya. Ya, kayak gitu ya. Mikrogram per mililiter. Ya, 14, udah dibagi ya? Udah dihitung ya. Oke, 14, jadi itu mikrogram loh ya. Ingat, mikrogram hasilnya. Mikrogram per apa? Per jam. Nah, kalau kalian nggak mau pusing, dibagi berapa? Di apa? Jadiin gram aja. Kalau dijadiin gram jadi berapa? Bagi 1.000 ya. Berarti jadi 14,86 miligram per jam. Benar nggak? Ya kan? Ya, benar kayak gitu ya. Karena kan tadi 14.860 mikro ya. Dibagi 1.000 kan jadi 14,86 gram per jam. Itu hasilnya. Yang benar ya. Nanti dikirim yang bagus ya, yang perbaikan. Sampai sini paham nggak kira-kira? Bisa ya? Nanti kalau dikeluarin ujian inget-inget ya. Jangan sampai bingung antara koma dengan titik tuh. Ya. Terus ditanya apa? Setelah itu apa? Loading dose-nya ya? Apa? Loading dose ya? Ya, Iya, iya. loading dose-nya itu nanti air infusnya udah dapet ya. Jadi gini, berarti kalau kalian ujian keluar soal seperti ini, kalian harus hati-hati karena ini berkesinambungan. Kalau air infusnya udah salah, berarti loading dose-nya kalian pasti salah. Karena air infusnya itu kan menentukan loading dose ya. Jadi nanti loading dose itu adalah air infus dibagi apa? KE ya? Ya, saya nggak kelihatan. Perlu diperbesar sedikit. Sorry. Oke. Ya, bentar. Nah, di sini loading dose-nya adalah sebentar. Air infusnya tadi berapa? Air infusnya 14, itu kan? Benar nggak? Iya, KI. Ibu. Salah dong ini. Air infusnya kok 0,06 dari mana? Oh, belum diganti ya? Iya, tadi kan salah, jadi belum Ya, diganti. diganti aja deh air infusnya sesuai dengan ini. Berarti air infusnya 14,6 gram. Ya, 86 gram. Kalau kalian mau jadi gram kan tadi udah jadi gram tuh ya daripada ribet kayak komanya banyak. Nah, kayak per jam dibagi 0 ya. Berarti kan hasilnya benar kan loading dose itu kan nggak pakai mili nggak pakai apa gram. Jamnya dicoret kan? Iya Kak. Nah, berarti udah benar. Berarti di sini hasilnya adalah berapa? 14,86 dibagi 0,099 ya. Jadi 150,10 gram. Ya, kayak gitu ya. Oke. Dia harus di loading segini nih, berarti infusnya 100 graman lebih gitu ya. Supaya mendapatkan ini. Ya, oke. Lanjut. Selanjutnya ada soal dosis berulang intravena. Suatu antibiotik diketahui memiliki parameter T setengah 2 jam dan di volume distribusinya 20% berat badan. Bila antibiotik ini diberikan secara intravena dosis berulang dengan maintenance dosis sebesar 1 mg per kilogram berat badan setiap 8 jam kepada pasien pria
dengan berat badan 50 kg dengan fungsi ginjal normal, hitunglah CAS max, CAS min, dan CAS average. Jadi tadi diketahuinya itu berat badannya itu 50 kilogram, interval pemberian dosisnya itu per 8 jam, volume distribusinya itu 20% dari berat badan. Jadi volume distribusinya itu 20% dikali 50 kilogram sama dengan 10 liter, dikonversi menjadi mililiter dengan dikali 1000 sama dengan 10.000 mililiter. Tes tengahnya itu tadi 2 jam, jadi kita bisa langsung mencari nilai KE-nya atau konsentrasi eliminasinya dengan rumus 0,693 dibagi tes tengah. Tes tengahnya itu kan tadi 2, jadi 0,693 dibagi 2 sama dengan 0,3465 per jam. Nah, dosis maintenance-nya itu 1 miligram per kilogram berat badan, jadi DM-nya itu 1 miligram dikali berat badannya 50 kilogram, sama dengan 50 miligram dikonversi menjadi mikrogram menjadi 50.000 mikrogram. Nah, untuk mencari nilai konsentrasi steady state maksimalnya itu, rumusnya DM dibagi volume distribusi dikali 1 dibagi 1 dikurang eksponen pangkat minus KE dikali T. Nah, DM-nya itu kan tadi 50 mikrogram, dimasukin, terus dibagi volume distribusinya itu 10 mililiter, terus dikali 1 dibagi 1 kurang eksponen, KE-nya kita masukin 0,3465, dikali sama T-nya itu 8. Jadi hasilnya minus 2,772. 50.000 dibagi 10.000 itu 5 mikrogram per mililiter. Jadi kita cari lagi nilai eksponen pangkat minus 2,772 itu hasilnya 0,0625. Jadi 1 dikurang 0,0625 itu hasilnya 0,9375. Terus 1 dibagi 0,9375 hasilnya 1,067 dikali sama 5 mikrogram per mililiter hasilnya 5,335 mikrogram per mililiter. Nah, yang nomor 2 itu mencari nilai konsentrasi steady state minimalnya itu rumusnya itu hasil dari konsentrasi steady state maksimal dikali dengan nilai eksponen pangkat minus KET. Tadi Itu kan dosis maintenance ya, bukan dosis maksimal ya DM ya. iya, Ibu. Maintenance. Maintenance kan, bukan maksimal, maintenance. Coba lihat soalnya deh. Kan di soalnya kan disebutkan diberikan dosis pemeliharaan. Coba ada nggak di sini? Nah, mana ya? Nah, maintenance kan 1 miligram per kilo. Berarti kan kalian harus mencari untuk berat 50 berapa kan? Bener nggak? Berarti M itu dosis maintenance ya, bukan dosis maksimal. Salah. Karena Iya, kalau Ibu. maintenance kan dia dijaga di konsentrasi steady state. Kalau maksimal kan nggak dijaga tuh. Cuma naik terus turun lagi. Ya, jadi jangan salah ya. Maintenance. Iya, Lanjut. Ibu. Oke. Jadi tadi untuk mencari konsentrasi steady state minimalnya itu tinggal dimasukin hasil dari konsentrasi steady state maksimalnya terus dikali dengan nilai eksponen pangkat minus KET. Tadi kan konsentrasi steady state maksimalnya itu kan 5,335 mikrogram per mililiter dikali dengan nilai eksponen pangkat minus KET-nya itu kan tadi 0,0625. Tinggal kita kali jadi 5,335 mikrogram per mililiter dikali 0,0625 hasilnya 0,33 mikrogram per mililiter. Oke, ya, bagus ya. Berarti udah benar sih kalau saya lihat rumus-rumusnya udah benar ya. Cuma mungkin kalian harus hati-hati di eksponensial min KE kali tau itu ya, kali 8 itu ya. Itu hati-hati ya. Kalian selesaiin dulu atasnya ya, baru dieksponensialkan gitu ya. Jangan lupa minusnya ya. Jadi kan yang itu hati-hati ya. Karena kan itu minus ya, minus. Nanti kalian pakai kalkulator ya. Mungkin yang temennya nggak ikut presentasi, kalian coba-coba pakai kalkulator, benar nggak hasilnya sekian gitu ya. Karena itu kan minus eksponensial minus 2,772 gitu ya. Jadi coba saya coba ya. Eksponensial, pakai kalkulator bisa kan kalian? Bentar ya. Eksponensial minus berapa tadi? 2,772. 0,0625.
Ya, berarti dikurangi. Oke, benar-benar ya. Udah ya, kayak gitu ya. Jadi nanti jangan salah nih ujian nih. Suka salahnya di situ sayang banget gitu loh. Kalian ngitungnya tuh salah gitu di situ. Udah benar. Oke, terus yang steady state maksimalnya 5 ya. Berarti 5 mikro. Berarti paling tinggi dia di konsentrasi steady state-nya sekian. Dia nggak boleh lebih dari segitu ya. Kalau udah lebih dari segitu nanti dia toksis tuh gitu ya. Maksudnya itu range-nya. Nah, range minimal konsentrasi steady state-nya sama rumusnya cuma yang yang atas. Nah, yang atasnya itu bukan yang atasnya itu apa? Kalau maksimal kan 1 ya, 1 per. Nah, kalau yang minimal berarti dia ada eksponensial lagi di atasnya. Itu ya. Jadi ada eksponensial lagi di atasnya sama ya, eksponensial min K eliminasi dikali 8 ya, 8 jam kan KDT-nya kan. Sehingga minimalnya adalah 0,33 mikrogram per mililiter ya. Mudah-mudahan kalian benar ya ngitungnya ya. Takutnya ya oke sih kayaknya udah benar. Nah, berarti obat tersebut harus dijaga, artinya kan gitu ya. Obat tersebut harus dijaga pada konsentrasi antara 0,33 mikrogram per mililiter sampai 5,335 mikrogram per mililiter. Itu artinya ya. Jadi dia harus dijaga di situ. Dia nggak boleh di bawah 0,33 karena nggak efektif kan. Dan tidak boleh lebih dari 5,335 karena menjadi toksis. Itulah yang disebut konsentrasi jendela terapi. Sampai sini paham? Bisa ya? Makanya saya mohon banget didengerin ya, karena nanti yang nggak dengerin nanti susah ngitungnya gitu. Ya, ngitung itu enak loh sebenarnya daripada ngafal. Kalau saya senangnya ngitung. Oke, lanjut yang konsentrasi average-nya ya, yang diminta. Silakan. Selanjutnya konsentrasi average, DM dibagi T dikali 1 per clearance. Karena clearance belum diketahui, dicari terlebih dahulu nilai clearance dengan rumus clearance sama dengan KE dikali VD. KE-nya tadi 0,3465 per jam dikali 10.000 mili sama dengan 3.465 mili per jam. Jadi konsentrasi steady state clearance average sama dengan DM dibagi T dikali 1 per clearance. DM-nya tadi 50.000 mikrogram dibagi 8 dikali 1 per 3.465 sama dengan 6.250 mikrogram per clearance dibagi 3.465. Hasilnya 1,8037 dijadikan 1,84 mikrogram per mili. Oke, ini rata-rata ya. Ininya benar nggak? Sebentar. KI tadi benar ya, 0,3465 ya, benar ya KI-nya ya. Benar ya, dibagi berapa tadi? 3,465 didapat dari mana? Oh ya, oke benar. Ya, ininya 10.000 ya, karena kan tadi liter ya jadinya ya. 20% dari ini benar. Terus, oke, ini udah jadi mikro. Dibagi sekian, jadi 1, nah ya. Jadi nanti kayak begitu ya jawabannya. 8,37. Kalau kalian mau bulatkan jadi 3 angka, saya minta nanti ujian 3 angka ya di belakang koma. Kalian harus ngambil 4 angka di belakang, gitu ya. Karena kan kalian nggak boleh ngambil 1,803 gitu, nggak boleh. Karena di belakangnya angka 7. Jadi kalau 7 harus dibulatin ke 4 ke atas. Jadi nanti hasilnya adalah 1,804 mikrogram per mililiter. Gitu ya. Jangan salah menuliskan koma dan titik gitu ya. Jadi nanti kalian takutnya salah ya. Kalau titik ini kan berarti 50.000 mikro. Berarti kan gitu ya bacanya ya. Benar nggak? Iya, Ya kan? Bu. Nah, Iya. nah, tapi kalau koma ya koma. Jadi dia nanti hasilnya adalah 1,8. Bukan 1.804. Bukan ya. Salah ya. 1,804 mikro hasilnya. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya, ya kayak gitulah mikrogram ya. Kalau mau jadi gram ya lebih lagi ya. Dibagi 0 lagi ke belakang. Susah ya. Paham ya? Jadi membedakan antara titik dan koma ya. Kalau koma ya koma. Kalau di Indonesia kan koma ya koma 1,2 gitu ya. Bukan berarti 12 gitu ya. 1,2. Nah, kalau 12 ya 12 gitu ya. Nah, seperti itu. Hati-hati ya mau ujiannya ya. Oke, lanjut. Oh, udah selesai. Oke. Jadi salah satu soalnya seperti itu yang akan saya keluarkan ya. Seperti itu dan saya lihat nih udah bagus ya. Tolong di-share di grup ya. Nanti biar bisa dipelajari ya teman-temannya. Jadi bukan yang tadi tuh salah ya.
Yang tadi jangan di itu dulu ya, diperbarui. Bilang aja ini revisi gitu ya. Di-share lagi di grup ini revisi. Mari kita dengarkan satu video lagi yang itu juga akan saya keluarkan di soal ujian kalian. Perhatikan baik-baik ya, karena materi kita udah kelar nih. Tinggal membahas soal-soal aja. Bentar ya, saya coba share ya. Bentar. Oke, ini videonya kita dengarkan baik-baik ya, karena soalnya pasti akan saya keluarkan ya. Jadi kalian dengarkan. Minggu depan kita ketemu lagi untuk kalian presentasiin video ini. Diulang lagi ya, kalian yang presentasi. Seperti itu. Oke, kita dengarkan. Kita tes suara dulu ya, kedengeran nggak? Kedengeran nggak suaranya? Kedengaran Ibu, kedengaran. Kedengeran ya. Oke, kita dengarin baik-baik ya. Dosis adalah jumlah atau takaran obat yang diberikan kepada pasien dalam satuan berat, isi atau volume atau unit. Dosis merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efek farmakologi obat. Dosis ganda merupakan pemberian dosis tunggal yang berulang, mengakibatkan akumulasi obat dalam tubuh, supaya minimum efek concentration tercapai. Setelah pemberian dosis tunggal suatu obat melalui rute oral, kadar plasma obat naik setelah mengalami proses absorpsi dan perlahan turun melewati kadar efektif minimum atau disingkat MEC pada saat terjadi fase eliminasi, sehingga menyebabkan menurunnya efek terapeutik suatu obat. Kadar plasma obat harus dipertahankan dalam jendela terapi untuk mencapai efektivitas klinik yang maksimal atau kadar obat di antara MEC dan MTC. MEC merupakan minimum effective concentration suatu obat, sedangkan MTC merupakan minimum toxic concentration. Ini yang tadi soal kalian ya. Berarti dia konsentrasi steady state minimal ada di sini, konsentrasi steady state maksimalnya ada di sini. Terus kalian bisa mencari rata-ratanya berapa di tengah-tengah sini. Itu tadi yang soal yang kalian bahas itu tadi ya. Tapi tadi kasusnya infus ya. Kalau sekarang lebih ke oral ya. Tapi berulang juga sama. Kalau tadi kan infus ya. Kalau sekarang infus yang dikasih maintenance dose. Sekarang adalah dosis oral tapi dikasih berulang supaya dia berada tetap di jendela terapeutik gitu ya. Obat-obat yang perlu diperhatikan yaitu obat-obat seperti antibakteri, kardiotonik, antikonvulsan, dan hormon. Ya, ini mungkin kalian harus kasih ini sedikit ya.
highlight ya, bahwa ini nanti akan keluar juga kira-kira obat-obat apa yang harus diperhatikan untuk mencapai efektivitas klinik ya. Antibakteri, kardiotonik, antikonvulsan, non hormon. Kenapa? Karena ini memang sangat dipengaruhi dengan dia harus berada posisinya di sini di jendela terapeutik terus gitu ya, seperti itu. Obat dengan indeks terapi sempit, misalnya digoxin dan phenytoin, memerlukan batasan kadar plasma terapeutik minimum dan juga konsentrasi plasma non-toksik minimum. Nah, ini juga ya, digoxin dan phenytoin ini adalah dua obat yang jendela terapeutiknya nggak selebar ini, sempit sekali. Jadi harus sangat-sangat diperhatikan pemberian dosis loadingnya dengan dosis loading mungkin nggak apa-apa ya, karena dia langsung berada di atas ya. Tapi dosis maintenance-nya yang harus perhatikan supaya dia tidak sampai melebihi MTC gitu ya. Atau MTC. Nah, untuk mempertahankan kadar obat ini, maka perlu diberikan dosis berulang. Tujuan pengaturan dosis ganda obat adalah untuk memperpanjang aktivitas terapeutik. Contohnya, obat untuk pemakaian jangka panjang, kadar obat dalam plasma harus berada dalam jendela terapi untuk tetap memberikan efek yang maksimal. Dua parameter utama yang diatur dalam pengaturan dosis ganda, yaitu besaran dosis obat dan frekuensi pemberian obat, atau interval waktu antara pemberian dosis pertama dan dosis selanjutnya. Hal yang perlu diperhatikan terkait dosis ganda, yaitu akumulasi obat. Untuk menghitung pengaturan dosis ganda, parameter farmakokinetik mula-mula diperoleh dari kurva kadar plasma versus waktu yang dihasilkan dari pemberian dosis tunggal. Oleh karena itu, perlu ditetapkan apakah dosis berikutnya berpengaruh terhadap dosis sebelumnya, sehingga digunakanlah prinsip superposisi. Prinsip superposisi berasumsi bahwa dosis sebelumnya tidak mempengaruhi farmakokinetika dosis berikutnya. Akan tetapi, prinsip superposisi kadang-kadang tidak berlaku pada beberapa situasi. Farmakokinetika suatu obat berubah setelah pemberian dosis ganda karena berbagai faktor, misalnya perubahan patofisiologi pasien, penjenuhan sistem karier obat, serta adanya induksi enzimatik. Jika suatu obat diberikan dengan dosis dan jarak waktu pemberian yang sama atau yang tetap, jumlah obat dalam tubuh akan naik dan kemudian plateau pada kadar plasma rata-rata yang lebih tinggi daripada konsentrasi plasma maksimum dari dosis awal. Jika pemberian dosis kedua dengan rentang waktu yang lebih pendek daripada waktu mengeliminasi obat, maka akan menyebabkan terjadinya akumulasi obat. Sebaliknya, jika dosis kedua dan seterusnya diberikan dengan rentang waktu yang lebih panjang daripada waktu mengeliminasi obat, maka tidak akan terjadi akumulasi obat. Bila dosis yang sama diberikan berulang pada frekuensi yang konstan, diperoleh kurva plasma versus waktu pada suatu keadaan tunak atau plateau. Pada keadaan tunak, kadar obat berfluktuasi antara Cmax dan Cmin. Konsentrasi tunak rata-rata diperoleh dengan membagi AUC pada keadaan tunak dengan jarak pemberian dosis atau rentang pemberian dosis. Berikut ini merupakan contoh soal. Penderita umur 35 tahun, pria dengan berat badan 76,6 kg, diberikan injeksi bolus intravena dosis ganda antibiotik setiap 6 jam. Kadar efektif obat atau MEC 15 mikrogram per mili. Setelah diberi dosis intravena tunggal, waktu paru eliminasi 3 jam dan volume distribusi 196 mili per kilogram. Bagaimana aturan dosis ganda intravena untuk obat ini jika obat diberikan dengan interval waktu setiap 6 jam? Rumus perhitungan konsentrasi tunak yaitu FD0 dibagi
VD kali K kali interval waktu. Sehingga D0 sama dengan CAV 15 mikrogram per mili dikali K diperoleh dengan cara membagi antara 0,693 dibagi T setengah kali volume distribusi dikali dengan interval waktu yaitu 6 jam. Sehingga D0 sama dengan 4,07 mg per kilogram setiap 6 jam. Karena berat badan pasien 76,6 kg, maka dosis yang diberikan 4,07 mg per kilogram kali berat badan diperoleh dosis 312 mg setiap 6 jam. Ya, ini contoh soal ya. Jadi pasien umur 35 ya, berat badan 76,6. Dia diberikan injeksi bolus intravena dosis ganda. Jadi ini soalnya berkelanjutan, nanti ada lagi soalnya ya. Jadi di pertama kali dia dikasih bolus dulu, jadi dikasih yang langsung banyak gitu ya injeksinya ya, bukan melalui infus ya. Berarti dia di loading ya kalau kayak gini artinya kan. Nah, tapi dia dosisnya ganda ya, nanti dikasih lagi gitu. Setiap 6 jam dikasih, jadi di loading kemudian dikasih setiap 6 jam. Nah, diketahui konsentrasi efektif obatnya 15 mikro per mili ya. Jadi konsentrasi 15 mikro per mili ini adalah konsentrasi, kalau di sini karena dia disebut kadar efektif, berarti anggaplah dia menjadi rata-rata ya, rata-rata tunak gitu ya, average-nya. 0 di atas ini artinya udah nggak terhitung jamnya lah, kan berarti dia sudah mencapai konsentrasi rata-rata tunak gitu ya. Nah, setelah diberi dosis IV tunggal, waktu paruhnya 3 jam ya. Ini seperti biasa ya, dicari KE-nya, konstanta eliminasinya ya. Dan volume distribusinya ingat dalam mililiter per kilo ya. Kalau dia mililiter boleh, tetapi per kilo ya, bukan per berat badan langsung gitu ya. Jadi nggak apa-apa, dia memang bisa mililiter tapi per kilogram. Nah sekarang ini ada rumus ya, kalian perhatikan, ini ada rumus ya. Rumusnya seperti ini. Kalian akan mengambil yang ini dulu, ini aja, karena ini kan nggak ada datanya, AUC nggak ada, nggak usah ya, clearance-nya nggak ada, berarti kalian ngambil rumus yang ini. Kalau ada data di sini nggak apa-apa, tapi karena datanya ada di sini, kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan ya, bergerak ya. Kalau kalau datanya ada di sini, berarti kalian ngambil yang ini, F. F ini bioavailabilitas ya, dikali DO, dibagi VD, dikali K eliminasi, kali tau. Nah, sekarang yang mau kalian cari kan ditanya aturan dosis ganda ya, berarti kan aturan mulai pakai ya, seperti itu. Berarti kita mencari DO kan di sini kan, benar nggak? Nah, kalau dia mencari DO, berarti DO-nya kita kali bagi di sini ya, jadi F dikali DO kan gitu ya, artinya ya, sama dengan, nah ini dikali ke sini kan, miring kan dia posisinya miring gitu kan. Nah, berarti konsentrasi average ya, dikali volume distribusi, dikali K eliminasi, dikali T-nya. Kan gitu ya, artinya kan secara matematik. Nah, di sini konsentrasi average-nya ketahuan 15 mikrogram per mililiter. Ikutin aja satuannya ya, takutnya salah kalau nggak diikutin. Dikali K eliminasinya seperti biasa ya, masih pakai jam. Terus volume distribusinya dia pakai kilo ya. Tapi dengan catatan nanti terakhir jangan lupa dikalikan berat badannya gitu. Kalau saya lebih senang dia langsung dikali di sini. Kenapa? Supaya nggak lupa gitu ya. Kalau saya ya. Tapi kalau kalian mau pakai ini per kilo juga nggak masalah. Tapi terakhir ingat ini per kilogram. Dosis awalnya per kilo nanti hasilnya. Nanti hasil benernya harus dikalikan lagi dengan berat badan si pasien gitu ya. Nah, di sini tetap dikali 196 ml per kilo. Dikali, kan dimintanya kan aturan per 6 jam ya, berarti dikali 6, taunya itu 6 jam. Nah, nanti kalian kan tinggal coret-coret aja ya, yang mana bisa dicoret gitu ya. Seperti itu. Nanti hasilnya adalah kalau dikali-kali-kali berarti 4,07 miligram. Mungkin karena mikronya udah dijadiin miligram nanti ya. Mungkin ya, dihitung aja lagi ya. Yang pasti kan ini kan mikro ya, tapi jadi miligram. Tapi mungkin dia sudah memperhitungkan dibagi 1000 ya. Coba kita hitung ya. 15 dikali 0,693 dibagi 3 dikali 196 dikali 15 dikali 6. Nah,
Berarti hasilnya sebenarnya ya adalah 4074 mikro, hasilnya saya hitung. Nah, karena dia mau menjadikan miligram, berarti kan dibagi 1000 ya. Nah, berarti 4,07 miligram. Ini karena pakai ini berarti dia agak ini ya, agak rancu antara titik dengan koma ya. Jadi hasilnya adalah sebenarnya hasilnya adalah 4,07 ya, karena hasil yang sebenarnya mikronya adalah 4074 gitu. Mikro ya, terus dibagi 1000. Nah, ini ingat, ini per kilo. Belum dikali 76,6. Berarti nanti hasil akhirnya, dosisnya kalian harus mengalihkan lagi dengan 76,6. Ya, seperti itu. Jadi nanti hasilnya adalah 312, sebenarnya 312,13 miligram ya, tapi dibuletin jadi angka bulat jadi 312 miligram setiap 6 jam gitu. Ya, jadi ya di belakang komanya tuh nggak dipakai sama dia ya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ini kita lihat lanjutannya, karena ini nanti si orang ini ternyata udah agak membaik terus diganti oral gitu. Nah, kalau oral berapa lagi dosisnya? Nah, yang perlu kalian ingat di sini, F-nya tidak kalian perhitungkan karena dia intravena. Jadi F-nya dianggap 1. Paham ya? Sebetulnya F-nya ada nilainya, tapi karena dia IV, dia diabaikan, dianggap 1. Kalau 1 berarti kan dia tidak perlu dibagi 1 di bawahnya. Gitu. Karena F-nya, kalau 1 kan sama aja berarti kan nilainya kan. Sebenarnya F-nya ada. Nanti kita lihat yang di oral, F-nya itu ada angkanya. Kalau ini angkanya 1 sebenarnya ya. Sampai sini ada mau ditanyakan nggak? Kalau yang belum paham. Bisa? Halo? Halo? Bisa, Ibu. Bisa ya? Jangan lupa F-nya ya. Yang lain diam aja, saya nggak ngerti loh. Ini benar-benar loh. Nanti saya mungkin nggak akan ada SP nih. Soalnya ribet kalau ada SP ya, farmakokinetik. Jadi perhatikan baik-baik ya. Kita dengarkan lanjutannya. Jadi dosis ganda antibiotik yang diberikan yaitu 312 mg setiap 6 jam. Selanjutnya, jika penderita atau pasien diberi obat secara oral untuk pemakaian yang lebih mudah, berapakah dosis yang diberikan untuk menghasilkan kadar tunak plasma yang sama dengan pemberian intravena, dengan anggapan bahwa obat tersedia di dalam sirkulasi sistemik 90% setelah pemberian oral. Rumus yang digunakan tetap sama, yaitu CAV sama dengan FD0 bagi VDK kali interval waktu. D0 diperoleh dengan cara mengalihkan antara konsentrasi tunak atau konsentrasi efektif dengan VDK kali interval waktu dibagi dengan nilai F. Nilai F 90% atau 0,9 karena obat diberikan secara oral. Sehingga diperoleh dosis untuk pemberian oral yaitu 4,54 mg per kilogram setiap 6 jam. Karena berat badan 76,6 kg, maka dosis yang diberikan secara oral yaitu 348 mg setiap 6 jam. Oke. Kita lihat di sini ya. Nah, ini ya. Nah, ini soalnya masih yang sama ya. Tapi obatnya mau diganti pakai oral. Mungkin kalau diinfus terus kan ini ya berat ya, bisa sepsis. Nah, sekarang pasien itu mau diganti oral. Nah, ini yang tadi saya katakan, rumusnya masih pakai yang ini. Tapi yang perlu kalian cari adalah dosis awal ya. Benar ya, jangan salah loh ya. Kalian suka salah memasukkan yang mana yang dicari gitu. Kenapa dosis awal? Karena kan ditanya berapa sih dosis yang diberikan kan gitu ya. Berarti berapa dosis awal yang akan dikasih atau dosis maintenance-nya gitu ya. Supaya kadar average-nya itu tetap berada di posisi 15 mikrogram per mililiter kan gitu. Tapi obatnya diganti dengan oral, intinya begitu deh ya. Nah, berarti DO-nya turun ke sini, ya kan? DOF kali DO itu turun ke sini sama dengan konsentrasi average dikali volume distribusi dikali KE dikali tau, kan gitu ya. Nah, terus DO adalah
ini dibagi F, kan gitu bahasa matematiknya ya. Karena F-nya ada di sini posisinya. Jadi setelah tanda sama dengan dia pindah ke bawah dibagi. Nah, ini tadi saya katakan kenapa yang awal tadi nggak ada nilainya. Karena dianggap satu. Nah, kalau ini karena dia oral, dia nggak bisa satu. Berarti dia harus, kalau di sini dikasih tahu ya 90%. Nanti soal saya juga saya kasih tahu. Mungkin saja nggak 90 ya, 95%. Kalau 95% berarti 0,95 di bawahnya. Kalau 80% misalnya berarti 0,8 di bawahnya. Jangan 0,9 juga, lihat soalnya ya. Ini sebetulnya 90%. Berarti dia 0,8 kalau 80%. Gitu ya. Atasnya sama ya, seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya jangan lupa nanti setelah dapat dosis nolnya kali dengan berat badan. Karena bukan ini jawabannya. Ini salah total. Kalau misalnya kalian menjawab ini, saya masih kasih nilai setengah atau malah kurang ya, karena ini belum finish. Finishnya adalah ketika dia sudah dikalikan dengan berat badan si pasien. Jadi dosis orang tersebut ketika dia diberikan obat oral adalah 348 miligram per 6 jam. Ya, jadi kalau mau diganti dengan oralnya ya udah 348 per 6 jam. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Tolong Oke. yang oke, yang kerja tolong diperhatikan dulu ya. Kalau enggak kalian harus bertanya pada teman yang lebih pinter gitu ya, yang dengerin. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini nanti kita lihat lagi. Ini akan berlanjut ya. Jadi kalau salah ini ya salah semua ke belakang gitu ya. Makanya saya bilang minta tolong banget sangat bahwa ini diperhatikan dulu. Karena nanti ini tergantung dari kan dosisnya 348 mili ya. Tapi ternyata sediaannya nggak ada yang 348. Sediaannya cuma ada 250, kemudian ada 500, ada 125 oralnya. Kan berarti kan nggak pas ya di 348 ngambilnya kan. Tabletnya kan nggak pas. Nah, itu gimana tuh kalau sediaannya nggak pas? Nah, kita lihat soal berikutnya ya. Dalam prakteknya, produk obat secara komersial tersedia dengan kekuatan 125, 250, 500 mg. Pada contoh soal sebelumnya, dibutuhkan dosis oral 348 mg. Namun, sediaan yang memungkinkan digunakan oleh seorang farmasis atau penulis resep agar dosis 348 mg tercapai, yaitu satu tablet 125 mg dan satu tablet dengan dosis 250 mg. Jika kekuatan dosis ini yang diberikan kepada pasien, hal ini berarti bahwa pasien mendapatkan dosis 375 mg. Nah, berapakah konsentrasi tunak yang baru jika dosis yang digunakan 375 mg setiap 6 jam? Konsentrasi tunak yang baru diperoleh dengan cara mengalikan nilai F dengan D0 dibagi PD/K kali interval waktu, sehingga diperoleh konsentrasi tunak yang baru jika dosis yang digunakan 375 mg yaitu 16,2 mikrogram per mili. Kadar efektif minimum obat ini pada pemberian intravena yaitu 15 mikrogram per mili, sehingga nilai 16,2 mikrogram per mili masih diterima. Oke, coba perhatikan baik-baik ya. Jadi sediaannya yang ada di komersial ya, artinya ada di merek dagang tuh hanya ada 125, 250. Padahal dia butuh 348 kan gitu ya. Nah, jadi si farmasi itu ngambil yang paling deket aja nih, 375. Lebih nggak dosisnya kalau 375? Kan gitu ya pertanyaannya ya. Secara logika pasti lebih dong, dia butuh 348, sediaannya 375 kan gitu. Nah, berarti kalau dipaksakan pakai 375, berapa sih konsentrasi average-nya gitu ya, toksis atau enggak kan gitu. Nah, jadi rumusnya masih ini juga, cuma jangan sampai salah masukinnya. Rumusnya masih yang seperti ini. Berarti yang dicari sekarang bukan D0 lagi dong, benar nggak? Benar nggak? Yang dicari apa sekarang jadinya? Yang dicari apa sekarang jadinya? Halo? Konsentrasi tunak. Nah, konsentrasi tunaknya ya. D0-nya diketahui jadi berapa sekarang D0-nya?
D0-nya jadi berapa? 348 atau 375 D0-nya? 375. 375, oke ya. Berarti paham ya. Tapi ingat ya, karena mikro ya, karena kan dia mikro nih MSC-nya. Berarti dia harus dikali 1000 ya. Jadi 375.000 mikrogram gitu ya. Jangan salah ya. Nah, F-nya masih pakai yang lama, 0,9 karena kan dia oral. Berarti 0,9 dikali sekian mikro. Volume distribusi masih di belakang, masih ada soalnya ya. Kali berat badan langsung. Nah, KE apa konstanta eliminasi juga masih di belakang. Taunya 6 jam karena nggak berubah ya. Jadi kan maunya 375 setiap 6 jam. Berarti ini 6 jam. Akhirnya dapatlah angka sekian nih. Jangan lupa mikro per mililiter ya. Seperti itu karena ininya mikro. Nah, sekarang di soal yang tadi awal itu kan MEC-nya 15 mikro ya. Terus ternyata setelah diganti dosis 375 naik dong konsentrasi average-nya naik dong. Nah, dia efektif nggak gitu ya? Kalau di sini bilang efektif karena dia di atas MEC kan. Tapi nanti di soal saya, ingat ya, di soal saya itu nanti saya akan kasih nilainya gini. Apakah masih efektif atau sudah toksis gitu ya soal saya tuh nanti. Nah, nanti saya kasih minimum toksisitasnya saya kasih. Jadi kalau ini MEC, maka saya kasih juga MTC-nya. MTC itu minimum toksisitas. Nah, misalnya ya, saya kasih minimum toksisitasnya 15,5. Nah, sekarang didapat 16,2. Toksis atau efektif pertanyaannya? MTC-nya 15,5 saya kasih. Nanti di soal saya. Kenapa? Udah toksis. Toksis ya. Jadi nanti soal kalian itu harus dijawab ketika saya tanya, tentukan apakah dosis tersebut masih toksis atau masih efektif. Nah, itu kalian jawab tuh. Kalau nggak dijawab berarti kurang nilainya. Kalau kalian hanya menjawab sampai sini kurang. Kalian harus menentukan. Kalau dia 15,5 berarti dia udah masuk toksis. Nggak boleh dikasih dosis 375 ini gitu. Ya. Tapi kalau MTC-nya saya taruh misalnya 16,5, toksis atau masih efektif? Efektif. Nah, paham ya? Kayak gitu ya. Jadi nanti sampai kelar jawabannya ya. Sampai kelar. Sampai dibilang efektif atau toksis. Sampai situ. Kalian tinggal membandingkan MEC dengan MTC-nya. Dia harus ada di range tersebut. Sampai sini saya kira paham ya. Nggak terlalu sulit kok. Asal pelan-pelan ya. Oke, kita lanjutkan. Jika pasien menggunakan dosis obat 375 mg, konsentrasi efektif yang diperoleh yaitu 16,2 mikrogram per mili. Akan tetapi penggunaan dosis tersebut mempersulit pasien karena pasien harus menggunakan 2 jenis tablet, yaitu 1 tablet dengan dosis 125 mg dan 1 tablet dengan dosis 250 mg. Nah, untuk mempermudah pasien, apakah bisa kita mengubah dosisnya menjadi 500 mg? Dengan penggunaan dosis 500 mg ini, interval waktu pemberian obat diperpanjang. Untuk menghitung berapa interval waktu pemberian obat, tetap menggunakan rumus yang sama. CAV sama dengan FD0 dibagi VDK kali interval waktu. Sehingga interval waktu pemberian, jika dosis yang digunakan 500 mg, yaitu 8,63 jam. Selanjutnya, apakah bisa interval waktu yang diperoleh dari perhitungan tadi, yaitu 8,6 jam, diubah menjadi 8 jam? Oke, tadi ada perubahan dosis ya. Jadi kalau misalnya nih, pasiennya tersebut ternyata ribet ya minum 2 obat ya. Udah ambil 1 tablet yang 500, kan ngitung lagi nih. Ya kan? Kan ngitung lagi kan. Nah, ditanya berapa durasinya. Jadi kan kalau misalnya kadarnya diperbesar, durasinya harus diperpanjang dong. Kalau nggak nanti takutnya melewati toksisitas kan gitu ya. Berarti yang harus kalian cari di sini adalah durasinya. Berarti yang harus kalian cari adalah jamnya ya. Ingat ya. Ini masih tetap sama, cuma bermain di sini saja. Jadi nanti yang kalian cari adalah jamnya. Berarti T-nya dikeluarin nih. Ya, taunya dikeluarkan dari sini. Ya. Nah, jadi nanti di sini F-nya tetap 0,9, dosis 0-nya berubah ya, bukan 375 ya, 500. Karena kan tabletnya jadi 1 nih, ngambil 500 doang gitu ya. Berarti kali 500.000, karena di mikro ya, dibagi ini tetap sama, volume distribusi dikali berat badan, ini K eliminasinya tetap sama, nah berarti ininya
15 karena kan kepingin minimum efektifnya tetap di 15 ya. Bukan di 16, di 15. Di soal awal yang pertama kan 15 yang bagus tuh ya. Berarti dia jangan 16 nih, ini 15 carinya ya. Jadi kalau dikasih obat dengan dosis 500 mili sekali minum, maka dia harus memperpanjang setiap 8,63 jam ini dia harus minum 500 ya. Jadi setiap 8,63 500 500 dan seterusnya supaya konsentrasi average-nya tetap berada di 15 mikrogram per mililiter. Sampai sini ngerti? Bisa ya? Jangan salah ya, kemarin tahun lalu nih banyak yang salah nih. Ininya dijadiin 16. 16 itu kan pada 375. Kan kita kepinginnya di awal sekali yang benar-benar hasil uji klinik itu 15. Maka ini jadi 15 ya. Seperti itu. Ini cuma mempermainkan rumus saja sih sebenarnya asal paham maksudnya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti terakhir ada lagi terkait ini. Ada yang mau ditanyakan? Apa ada yang belum paham? Bisa ya? Oke, nanti saya kasih videonya udah saya kasih kalian belajar minggu depan presentasi untuk supaya memahami lagi ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya, apakah bisa interval waktu yang diperoleh dari perhitungan tadi, yaitu 8,6 jam, diubah menjadi 8 jam? Jika kita menggunakan interval waktu 8 jam, maka nilai CAV yang diperoleh masih tetap sama, yaitu 16,2 mikrogram per mili, jika kita menggunakan dosis 375 mg dengan interval waktu 6 jam. Kesimpulannya adalah, dosis yang lebih besar dapat diberikan dengan memperpanjang jarak pemberian obat. Dalam merancang aturan dosis, hendaknya dipertimbangkan aturan yang praktis dan enak bagi penderita atau pasien. Oke, nah yang terakhir adalah apakah mungkin, ya kan? Ketika dosisnya setiap 8 jam aja gitu ya. Maksudnya, sorry bukan setiap 8 jam. Apakah mungkin apabila dikasih 500 tadi ya, 500 miligram tersebut, kemudian intervalnya 8 jam gitu ya. Berapa sih average-nya? Nah, seperti itu. Nah, ini akhirnya terdapat 16,2 mikrogram per mililiter ya. Jadi artinya sama ya, seperti tadi, berapa MTC-nya dia masih masuk atau tidak ya. Oke, saya kira itu yang perlu kalian perhatikan ya, karena eh, apa ya? Karena ujian kalian tuh ya kayak begini nanti. Jadi kalau misalnya salah satu, ke belakang akan salah gitu ya. Jadi benar-benar konsentrasi lah ya. Ini saya stop share ya. Oke. Jadi kalian belajar ya, video ini saya minta dipresentasikan kembali minggu depan ya, dipresentasikan kembali supaya lebih paham lagi. Nanti ujian kalian UASnya adalah soal-soal seperti itu. Mungkin angkanya saja yang saya ganti. Rumus tetap saya kasih. Kalian nggak perlu hafalin rumus, ribet. Rumus tuh nggak boleh dihafal. Nanti akan saya kasih rumusnya seperti biasa. Yang penting buat kalian tuh adalah belajar bagaimana menggunakan kalkulator, kemudian bagaimana satuan, dan bagaimana titik koma itu diletakkan. Itu aja ya. Seperti itu. Karena banyak kesalahan yang terjadi. Dan satu lagi, nggak paham, ini DO, ini konsentrasi average, ini apa-apa gitu ya, terus salah ngeletakin gitu. Nah, kayak gitu-gitu harus dipelajari ya. Eh, Lalu soalnya sama ya, saya memutuskan ada multiple choice, maksudnya sih untuk menolong ya. Multiple choice itu menolong, 10 soal itu menolong kalian. Sisanya adalah apa namanya? Menghitung seperti kemarin. Jangan lupa bawa kalkulator diperbolehkan ya. Dan soalnya tetap harus dikumpul kembali seperti UTS. Oke? Apakah ada yang bertanyakan di sini? Kita absen dulu. Siapakah yang tidak masuk? Oh, bentar ya, ada yang mau tanya. Bentar ya. Bentar, bentar.
Bentar ya. Ini 1A siapa yang nggak masuk? Hadir semua, Ibu. Tuh, semua benar loh ya. Ibu. Bentar, saya cek dulu. Aduh, ketutup ini sih ya. Bentar ya. Hmm. 1A hadir semua ya. Pokoknya nanti kalau misalnya cuma hadir tapi nggak dengerin ya risiko tanggung sendiri. Oke, kemudian lanjut lagi kelas yang lain. Masih muter bentar. Hmm. Yang 1B ya. 1B 1B masuk semua, Bu. masuk semua loh ya, benar ya. Kamu udah Iya, Bu. cek? Oke. Udah cek. Masih muter-muter bentar. Terus 2A. 2A hadir semua, Ibu. Hadir semua. Oke. Ya, saya kira itu saja ya hari ini ya. Kita sudahi dulu. Mungkin masih ada yang mau istirahat atau apa sebelum lanjut ya. Minggu depan jangan lupa presentasi terakhir ya. Kalau saya tidak kasih kisi-kisi, ya itulah kisi-kisinya sudah saya kasih gitu ya. Oke, terima kasih. Apa ada mau tanyain nggak kira-kira? Cukup, Bu. Cukup ya. Pelajari ya, jangan sampai nggak belajar loh. Ini kesempatan kalian terakhir untuk memperbaiki nilai. Karena apa namanya setelah UAS itu kita nggak akan ketemu lagi. Jadi saya nggak bisa membahas soal ya, nggak bisa. Karena memang setelah UAS ya udah habis gitu. Ketemunya semester depan lagi gitu ya. Oke, terima kasih semua atas perhatiannya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan ya di waktu yang sama. Assalamualaikum. Salam Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam, makasih, Bu.